Halo gengs, selamat sore jam 4. Ini adalah hari Minggu dan postingan video ini yang pasti bukan ada di hari Minggu, di hari entah kapan, sesuai dengan kekosongan timeline di YouTube. Kalau kalian kemarin nonton saya merosting Ijen apricot marmalade dari lereng Gunung Ijen, Kebun Adfilling Jampit, ketinggian 1400 sampai 1500, eksperimental prosesnya anaerobik carbonic maceration lah ya. Dengan notesnya dry apricot, till like floral, hints of thyme, roasted hazelnut. Prosesornya si Ijen Lestari kalau nggak salah, correct me if I'm wrong, dan saya belinya di si Pillow Coffee untuk seller green bean Indonesia atau di Jakarta, Tangerang Selatan sih tepatnya ya. Waktu itu kan saya membahasnya, saya bilang ini oke, aromanya sangat dahsyat banget. Saya mensortir ulang si green beannya dan saya mendapatkan 3 variabel jenis roastingan yang berbeda, light, medium, lalu medium dark. Jadi 3 ini, dan paling sering saya explore untuk mencoba-coba rasa enaknya dari mana adalah di light medium, atau ya light medium lah katakanlah ya. Dan untuk si mediumnya lebih saya sering gunakan untuk espresso, karena kalau dibikin kopi susu saya udah coba enak, tapi kayaknya lebih cocok dibikin espresso. Mungkin yang di atas belum pernah saya coba, akan cocok lebih dibikin es kopi susu, tapi orang rumah bilang enak, punya karakter dan lucu gitu si rasa dan aromanya semerbak, dibilang gitu. Nah, tapi kan saya kalau temen ala-ala suka bertanya, bang, kalau si bean yang kita roasting dengan bean yang kita mano roasting dengan apa adanya alat di rumah, dengan mesin yang canggih di roastery yang beredar di Jakarta, sebenarnya gimana sih perbandingannya? Waktu itu saya pernah jawab, saya sekali catatan, saya pernah mencoba Ethiopia Vogue yang ada di St. Eli, dan saya kebetulan lagi merosting Ethiopia Vogue. Source-nya sama-sama dari Nordic Approach, di year crop yang sama, di proses yang sama, dan di petani yang sama. Itu waktu saya cicipin, kalau persepsi saya teman-teman, saya merasakan delight sama floralnya untuk si Ethiopia Vogue lebih kenceng daripada yang di St. Eli. Punya saya lebih kenceng, dan saya bikin espresso itu lebih dahsyat lagi. Tapi sekali lagi itu masalah persepsi, dan saya bilang bisa jadi lebih enak, bisa jadi sama aja, atau bisa jadi kurang enak. Itu tergantung bagaimana kita merostingnya. Kalau dari source green bean yang sama, nah saya pun jadi penasaran untuk si Ijen apricot ini seperti apa. Itulah sebabnya waktu itu saya mention kan, saya penasaran level selera saya di manual roasting itu sebenarnya seperti apa sih. Apakah ternyata busuk banget gitu ya, walaupun beannya juga udah oke, walaupun udah saya sortir, atau ternyata memang saya bisa achieve yang sama kok dengan mesin 200 jutaan atau 100 jutaan misalkan gitu ya, Probat dan lain-lainnya, selama source green beannya berada di source yang sama. Nah, kali ini akan saya buktikan sesuai dengan janji saya. Jadi saya beli si Pillow ini, saya buka dulu ya, bentar ya. Saya buka dulu. Oke. Si Pillow ini udah saya buka. Ini bean yang sama. Teman-teman, ini bean yang sama, proses yang sama, di tahun yang sama. Bedanya satu pakai mesin, satu lagi yang roasting adalah Q grader yang tersertifikasi. Lalu semuanya sama. Kalau si untuk supaya subjektivitas Q grader atau master roaster atau roasternya dari si Pillow, maka dia dikasih catatan seperti ini. Kesan
Rasa yang tercantum bias tergantung pengalaman dan penemuan dan serta usia kopi dan kopi Sangrai yang digunakan. Tapi semoga aja ini lebih enak. Semoga aja ya. Kalau ternyata sama aja, berarti sama aja. 200 gram ini saya beli, ini 200 gram ya, saya beli sekitar 975 apa berapa. Rasanya sama. Oke, daripada banyak bicara, makanya kita akan ngebrew dengan metode yang kurang lebih sama. Saya timbang dulu ya, lalu kita lihat green bean-nya. Oke, solid. Saya akan main main di 15 gram aja. Berbeda mungkin dari yang kemarin atau sama-sama main di 13 gram. Oke, cukup adil. Sama-sama main di 13 gram. Cukup adil untuk si filter brewnya. Lihat deh, kita akan melihat perbedaannya. Ini bean yang dari Pilo, ini bean yang dari saya. Kita akan lihat sebentar ya. Nih ya, lihat ya. Ini punya saya, ini punya Pilo, dan ini punya saya, ini punya Pilo. Kurang lebih sama ya sebenarnya. Gradasinya nggak terlalu jauh, dan si Pilo tapi lebih cerah lagi secara warna. Saya nggak membanding-bandingkan teman-teman, ini sama sekali nggak ada tujuan untuk membandingkan mana yang terbaik atau enggak, tapi ini lebih ke membuktikan apakah manual roasting itu enak atau bahkan ternyata kacut nih untuk di percobaan saya di Ijen Apricot gitu. Ternyata lebih bagus hasilnya pakai mesin dan lebih percaya ke roastery. Itu yang paling utama yang mesti kita buktikan. Kalau ternyata rasanya sama, berarti kalian bisa iseng ya, explore lebih jauh lagi. Let's see. Kita akan giling. Saya tumpuk aja ya di sini biar semoga nggak jatuh. Dengerin deh, kayaknya ini lebih light lagi si Pilo. Let's see. Oh enggak nih, sangat renyah banget ya suaranya, denger ya. Lebih kerasan manual roasting saya yang di bawah ini, dia lebih lembut lagi. Dia sama dengan ini kelembutan gilingannya. Let's see, saya akan memainkan suhu air yang sama di 90 derajat Celcius, lalu jumlah air yang sama dan kurang lebih proses yang sama. Saya akan kasih 200 ml air. Kalau bisa pas, yes, pas. Lalu saya akan tuang si kopinya. Nah. Tapi secara color emang lebih bright ya. Kali ini saya setuju dia biarkan mengembang dulu sebentar, lalu akan saya kasih goyangan mesra. Harusnya sih ini enak ya, harusnya. Yes, aromanya enak sih. Aromanya sangat delicious. Menarik nih. Teman-teman, kita tuh kalau saya sih memang orangnya eksplorasi banget ya. Kalau merasa kok kayaknya saya kurang puas gitu ya,
di manual roasting, maka saya akan beli yang non manual roasting, jadi beli langsung dari si roasterynya. Nggak ada yang salah kok teman-teman. Kita, kalau saya memang ya, kalau memang di manual roasting kita kagak enak, jangan salahkan beannya gitu. Ternyata kalau green beannya ternyata memang basicnya enak, manual roasting saya yang busuk misalkan gitu. Jadi makanya saya penasaran nih dengan si Ijen apricot marmalade ini. Saya akan goyang sedikit, penasaran apakah memang berada di frekuensi yang sama enaknya, atau ternyata lebih enak. Aromanya dahsyat. Kalau bicara aroma, ketika dibuka, yang punya saya aromanya lebih dahsyat, lebih sweet aromanya, lebih dapat kayak ada hint mandarin matangnya. Udah, saya buka secara perlahan. Oke, lalu akan saya goyang, lalu diamkan dia sampai, biarkan terekstraksi sampai selesai. Lalu kita akan cicipin rasanya seperti apa. Apakah rasanya berbeda jauh? Oh, ternyata berbeda tipis lah. Oke, kalau beda tipis berarti ya wis lah. Manual roasting memang mungkin achieve-nya nggak terlalu bombastis. Let's see. Atau manual roasting memang butuh bean-nya yang udah bener-bener nggak usah di twist gitu ya, lurus aja udah enak. Kalau soalnya katanya kalau beberapa green bean lokal di Indonesia butuh nge-twist, butuh ngulik si beannya ketika di roasting supaya hasilnya lebih maksimal. It's okay. Let's see. Saya akan aduk dulu. Aromanya pure plek-tiplek sama dengan yang saya manual roasting. Aromanya ketika di brew, tapi ketika dibuka, manual roasting saya lebih wangi secara aroma. Kalau di brew sama, tapi yang punya saya tetap lebih nyegrak aromanya, lebih kencang aromanya. Let's see, untuk rasa kayaknya dia lebih bright ya, lebih light ya. Saya cicipin segini dulu. Aromanya sih enak ya, semerbak, aroma fruity lah, apa fruity lah, dry fruit lah tepatnya ya, dan tea like kalau kata dia ya. Tapi kembali lagi dia bagus sih, mencantumkan kembali ke pengalaman dan penemuan rasa masing-masing. Let's see, 1, 2, 3. Sama aja ternyata, sama, outputnya sama. Bahkan kalau dibikin manual roasting, manual filter, ini lebih dahsyat nih rasanya. Yang ini nih lebih dahsyat. Sekali lagi ya, habis itu saya akan closing kesimpulannya. Oke, kesimpulannya teman-teman, walaupun hanya sekilas. Pertama, acidity yang punya Pilau dibanding yang punya saya, Pilau lebih tinggi acidity-nya, lebih kencang. Punya saya lebih bright acidity-nya. Hints fruity-nya punya saya lebih kencang, whiskey kayak rip cherry, rip fruity lebih kencang, apalagi di sini lebih kencang. Tapi kesemuanya ini berada di frekuensi enak yang sama. Oke, bukan sesuatu yang jomplang. Kalau dia bilang ada tea like-nya, after testnya ada tea like-nya. Punya saya lebih kencang di floralnya, di buah yang udah matang, sama waktu itu kan saya bilang ada hint mandarin orange ya.
roasted hazelnut, mungkin di aroma saya nggak tahu. Terlepas dari konsepnya manual roasting dan mesin roasting, satu pakai master roaster tersertifikasi, Q-grader yang tersertifikasi, satu lagi manual roaster abal-abal dari kopi-kopi ala-ala suka. Berada di frekuensi yang sama binnya, punya saya di manual sortir ulang, kurang maksimal. Kalau dia saya nggak tahu. Kalau lihat dari struktur binnya, dia nggak disortir ulang karena sekilas aja saya udah berhasil menemukan yang shell. Sementara kalau punya saya pasti nggak akan menemukan ini karena yang ini udah saya sortir duluan. Lalu misalkan dia masih ada bin yang pel banget sih. Kalau kayak gini biasanya udah saya buang nih yang pel kayak gini. Untuk hasil memang kalau di light roast si beberapa proses karbonik atau natural katanya memang ada kendala, tapi sekali lagi teman-teman, kalau buat saya, kalau ukuran green bean-nya sama, di grading di screen grader yang kurang lebih sama, jadi nggak ada yang kecil nggak ada yang besar, sortir maksimal, idealnya dia berada di level kematangan yang sama. Kalau semua kurang lebih si airnya sama ya kandungannya, dia harusnya matang berada di frekuensi yang sama. Tapi sekali lagi untuk level kemerataan roasting juga selera. Kadang ada orang yang bermasalah dengan kemerataan, kadang ada yang enggak. Yang penting output rasanya yang maksimal, jadi bukan tampilannya. Ini enak. Buat saya ini masih berada di frekuensi yang enak untuk bin lokal. Walaupun kalau saya lihat ada yang komen waktu itu di Pilo, dia bilang mana nggak berasa nih si fruity-fruitynya, lebih ke earthy. Ini buat saya nggak ada earthy sama sekali, lebih ke sense fruity yang kencang. Kalau buat saya aromanya sih enak ya di atas hidung nih. Oke, teman-teman, ini enak untuk harga 200 gram 75.000 kalau nggak salah ya. Ini enak teman-teman, jadi bukan yang kacau balau, buat saya masih enak. Ini juga enak di manual roasting, apalagi saya mainkan di espresso nih. Ini super sweet banget ya espresso, gila nih. Hints orange, mandarin orange yang udah matang, kayak ada apa yang udah terfermentasi si buahnya. Ini di sini kayak minum jus, espresso jus itu di sini. Di sini saya belum mencobanya, di espresso kan saya langsung kasih ke orang rumah, dia bilang rasanya enak banget. Ini levelnya kurang lebih sama dengan ini yang saya bikin, makanya paling sering saya bongkar kan tuh tinggal sedikit. Ini saya sengaja sayang-sayang karena espresso banget, enak banget, sweet, bright acidity dan fruity sama floral. Jadi kalau waktu itu saya iseng mendiamkan ngebrew menggunakan Hario Switch dengan gramasi 15 gram, air 200, gilingan saya setting di 6, circle 6. Saya iseng diamkan, saya saya bikin 200 gram kan, saya minum sekitar 120 lah, sisanya saya diamkan sampai besok. Dicium aromanya gila, masih aroma mandarin, masih aroma floral, tilaknya saya nggak menemukannya, dan rasanya masih sangat enak banget diminum. Aromanya tuh nggak hilang, serius. Dan ini saya amazed dengan aromanya sih, tepatnya aromanya sangat sweet, fermented banget, whiskey fermented banget, buah-buahan. Kalau di sini dry apricot, saya nggak tahu dry apricot kayak gimana, jadi lebih ke buah-buahan yang kering, yang udah matang dikeringkan mungkin ya, atau diseduh ulang kayak gitu teman-teman. Jadi kalau dengan harga
75, saya correct me ya kalau saya salah ya. 75 kalau nggak salah ya. Untuk 200 gram masih make sense. Kalian bisa explore lebih seru lagi, tapi akan lebih seru kalau kalian mainnya di green bean, sortir ulang, dan kalian main di berbagai range range manual roasting yang berbeda, supaya kalian bisa menemukan berbagai variabel rasa yang seru. Oke, itu cukup ya. Jadi rasa penasaran saya terbongkar sudah. Rasa look like nggak jauh beda, walaupun dia lebih light daripada yang punya saya, tapi kurang lebih sama. Tapi saya lebih suka di area sini mainnya, dibikin omni roast dan dibikin espresso, dibikin manual filter brew. Kalau buat saya masih oke, tapi saya sekarang lagi sama beberapa teman-teman kayaknya di rumah bukan ikut ya, tapi bahkan mungkin dia lebih duluan mengeksplor si espresso ini lebih menarik buat saya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya teman-teman. Ciao. Nah, saya kan ini kan hari Minggu, mungkin ini posting di week ini, dan saya akan pergi dari Indonesia sebentar, outing kantor ke Bangkok. Jadi kalau ini posting sebelum pas saya lagi di Bangkok, dan kalian kalau mau mencoba si Pielo ini bisa ngobrol di kolom komen, silahkan. Ini ada 200 gram. Saya akan bagi misalkan menjadi 50-50 kalau kalian mau. Saya cukup sekali ngebrew aja karena menguak rasa penasaran saya. Sisanya akan saya share ke temen ala-ala untuk di Jakarta aja ya. Saya akan kirimnya by GoSend, saya males ketiki. Silakan teman-teman kalau mau mencoba Pielo Coffee dari produser si Ijen Lestari kalau nggak salah ya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao, sukses terus, sehat terus, explore terus. Jangan sampai berhenti di satu kopi. Kita jangan puas merasakan satu kopi, pindah setelah Ijen ini pindah ke lokal yang lainnya. Ciao teman-teman.